diingetin dengan apa itu cara-cara diajak bener, kadang malah nyuekin atau malah balik menyerang gitu. Jadi itu psikologi orang yang bersalah itu memang selalu seperti itu. Maka ini sebaiknya ibu ya, ibu karena hal seperti itu ya, itu kan orang sudah lupa diri. Orang kalau lupa diri itu kan ya mau diingetin tidak bisa, mau benerin juga susah karena dia sudah terbawa nafsu, terbawa emosi. Jadi yang bicara sudah bukan pada hatinya dan nuraninya. Ya sulit, kita biasanya ngomong pelan pun dia jauh. Ya, lebih 2-3 kali lebih kasar. Lebih karang, lebih kasar karena itu tadi orang yang bersikap salah itu akan cenderung untuk defend dan cenderung untuk melakukan ofensif, bersikap ofensif. Maka dalam kondisi seperti ini perlu ada calling down dulu. Jangan pada saat panas, pada saat lagi emosi, lagi garang, ya. Dan saya bisa memahami kondisi ini, ya. Gimana sakitnya orang ditinggal istri, ditambah lagi dikhianati cintanya dalam tanda petik. Ya memang bukan tanda petik lagi, dikhianati cintanya dengan orang lain, maka emosi ini kemudian membawa ibu untuk mungkin mau klarifikasi, mau nasihati yang baik, tapi karena ini defend, dia merasa salah, maka cenderung seperti itu. Oke, Pak Ustadz, dalam beberapa hal memang sering terjadi seperti itu, Pak Ustadz. Untuk istri yang pertama nih, dia boleh nggak sih Pak Ustadz mendatangi wanita idaman lain dari suaminya? Oh boleh, boleh, boleh. Jadi boleh. Nah, jadi dengan syarat ini untuk melakukan klarifikasi, untuk melakukan tabayun, gitu ya, dan untuk melakukan dialog secara baik-baik. Jadi karena ini memang istri yang sah dengan anak dan keluarga yang ada, apalagi kalau status yang satu itu masih baru dalam taraf pacaran, gitu. Ataupun toh kalau dia sudah menikah, misalnya tanpa sepengetahuan istri kan perlu juga istri ini melakukan tabayun untuk klarifikasi dengan menunjukkan persyaratan-persyaratan yang perlu dilakukan oleh suami. Misalnya soal adil, kalau toh dia nggak bisa menerima juga soal tujuan ini untuk nafsu apa, jangan sampai orang menuruti nafsu bertopeng ayat, bertopeng menjadikan legitimasi ayat-ayat ini sekedar untuk memuaskan nafsu. Artinya persyaratannya sebenarnya berat ya Pak Ustadz? Ya, kita... berat dan sangat ketat, dengan tujuan-tujuannya juga sangat jelas. Oke, Ibu Dwi suaminya tahu sampai hampir ribut begitu pada saat melabrak? Tahu, kan posisinya dia pasti di sana. Dia ada juga ada di sana. Okay. Dan dia selalu bela itu perempuan. Terus saya dipukulin. Dipukulin di sana atau? Di sana dipukul, di rumah juga dipukul. Rumah juga dipukul. Itu di depan anak-anak. Di depan anak-anak? Iya. Dwi! Sini Kak. Ngapain sih lu nabrak cewek itu? Hah? Sakit Mas, lepasin. Jawab gak? Mas, aku tuh selama ini udah sabar ya Mas. Selalu diam ngadapin kamu. Tapi malah kamu yang selingkuh di belakangku Mas. Siapa coba yang gak kesel? Oh, sekarang lu berani ya ceramain gue? Hah? Dan ini kalau kata Nabi, laki-laki yang tidak memuliakan wanita, maka dia bukan tergolong dari umat saya dan bukan tergolong dari umat yang terhormat. Karena orang terhormat adalah orang yang bisa memuliakan laki-laki. Artinya laki-laki yang seperti itu tergolong dalam laki-laki yang nista. Yang kedua, karena ini sudah lalai menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami, secara otomatis ya dia di mata agama, di mata Tuhan dia akan tergolong kepada orang fasik, orang yang berdosa. Ibu Dwi katanya sempat mengalami trauma ya akibat sering dipukul oleh suami, bahkan sempat datang ke tempat penyuluhan trauma itu. Saya sempat masuk ke trauma center. Berapa lama? 2 minggu. Dan saran yang itu karena saya posisinya ditonjok sini, dicekek sampai keluar busa. Ya Allah. Jadi saya dibawa ke sana. 2 minggu di sana. Kemudian saran dari tim trauma center apa ya? Saya dibeli doa, sholat, ngaji, diajarin masak segala macam, hiburan, olahraga.
Tapi saya lebih kuat lagi karena saya punya anak. Itu kekuatan saya, anak saya. Ibu Dwi nggak ada niat lapor polisi saat itu? Udah pernah lapor. Udah pernah lapor. Terus gimana Tapi kelanjutannya? kakak saya bilang, kasihan anak-anak masih kecil, cabut. Saya cabut, tapi begitu lagi. Dilema. Ya, ketika kita mencoba menyentuh hatinya tidak mempan, Ya. memang sepertinya harus dengan cara hukum biar dia ada efek jerah. Tapi ibu ini nggak mau melakukan itu, Pak Ustadz. Begini, Mas Farid, ada dua kemungkinan memang. Satu itu tadi dilemanya, karena bagaimanapun ini ayah, dan ayah itu di depan anak-anaknya sebagai idola. Kalau sampai terkena kasus hukum, ini juga mungkin bisa mencederai perasaan anak-anak, meskipun anak-anak tahu bahwa ini juga akibat ulah dari bapaknya. Yang kedua, bisa menimbulkan efek yang justru sebaliknya, Mas Farid. Bukan dia sadar, tapi malah dia dendam. Gitu. Iya. Kok, lu udah sampai tega melakukan ini. Kira-kira seperti orang kalau mabuk kan tidak pernah melakukan muhasabah, Mas Farid. Kalau orang lupa diri itu kan tidak pernah melakukan introspeksi, melihat ke dalam dirinya, apa yang sebetulnya saya lakukan. Misalkan enggak. Justru yang dikhawatirkan dengan penegakan seperti itu justru membuat dendam. Sama aja, wah, pakai istri sudah tega ya lu menjarain gue, kira-kira kan seperti itu. Bisa jadi malah begitu, sehingga akan timbul backfire yang lebih besar. Maka ini memang serba dilema, Bu Dwi. Terus terang saya merasa prihatin dan ikut sedih mendengar cerita Bu Dwi ini. Orang berumah tangga itu kan ya seperti ditujukan dalam Al-Quran itu kan untuk membangun sakinah, mawaddah, warahmah, litas kunu ilaiha, supaya ada ketentraman. Laki-laki itu pada perempuan dan perempuan pada laki-laki. Tapi ternyata yang dialami Bu Dwi ini kan justru sangat-sangat menyedihkan. Bu Dwi, insya Allah kalau Bu Dwi menerima ini dengan segala ketabahan dan kesabaran, ini akan menjadi amal soleh. Akan menjadi tabungan untuk di akhirat nanti. Meskipun tetap kita akan berupaya menyadarkan suami. Ini kan suami ceritanya lagi lupa diri, Mas Farid. Lagi lupa diri sehingga hanyut dalam gejolak nafsu, hanyut dalam emosi-emosi yang kenikmatan syahwat duniawi yang seperti itu. Jadi ibu sedang diuji oleh Allah. Dan subhanallah, yang menjadi alat uji terhadap keimanan, terhadap kesabaran ibu ini adalah orang terdekat ibu yang Islam. Ibu pernah dengar cerita dari Aisyah, istri Fir'aun. Jadi Aisyah ini adalah istri Fir'aun. Fir'aun ibu tahu sendiri ceritanya, orang yang dolim, orang yang sombong, angkuh, lupa diri. Dan Aisyah ini adalah seorang muslimah yang beriman. Suatu saat di Quran disebutkan Aisyah yang berdoa, ya Allah, bangunkan saya di surga yang terlalu dekat denganmu, ya Allah, dan selamatkan kami dari kedaliman Fir'aun, dari kejahatan Fir'aun dan orang-orang lain yang berbuat dolim. Nah, ini di Quran disebutkan seperti itu. Dan subhanallah, ibu mungkin dalam sejarah ini sedang mengalami fase seperti yang dialami oleh Aisyah. Maka ibu kuatkan batin untuk menerima semuanya ini. Tidak hanya demi anak, tapi ibu yakin bahwa Allah sedang menguji ibu dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh suami. Maka ibu sudah melakukan berbagai macam upaya lahiriah ya Mas Farid ya. Nah, yang pengen saya tahu respon keluarga bagaimana? Nah, tadi kan apakah sudah ada upaya untuk melakukan mendamaikan, menasehati atau gimana terhadap suami? Sudah sering, keluarga sudah pada kumpul semua, udah pada nasihatin. Tapi kayaknya dia memang sudah nggak ingat sama kita gitu. Sudah tidak ingat sama kita. Dan saya itu bertahan rumah tangga digituin itu sampai 7 tahun, Pak. 7 tahun dengan kondisi kayak begitu-gitu, itu 7 tahun. Setelah itu saya sudah nggak kuat lagi. Saya bilang sama anak-anak saya mau pisah. Dan anak-anak setuju. Anak-anak setuju. Anak ibu ada berapa, Mama? Anak saya ada 2. Ada 2. Oke.
Pada saat anak-anak setuju, Ibu melakukan langkah apa? Saya serahkan dia sama itu perempuan. Kalau memang lu lebih bahagia sama dia, silakan tinggalin gua sama anak-anak. Dan dia memang pergi. Dan dia memang pergi. Iya. Terus statusnya sekarang bagaimana? Secara formal. Saya sudah pisah, Pak. Tapi Sudah cerai apa? Ya sudah cerai. sah di KUA cerainya? Ya, saya yang ngurus sendiri. Ngurus sendiri. Oke, artinya selama 7 tahun disakiti seperti itu sudah masuk unsur syarat untuk talak hulu Pak Ustadz. Iya betul, Ya. syarat rukun sudah terpenuhi, tidak hanya nafkah lahir batin yang tidak diberikan, tapi juga tindakan-tindakan kekerasan, tindakan-tindakan yang mengabaikan tanggung jawab sebagai seorang ayah atau seorang suami. Jadi sekarang sudah berpisah secara formal maupun secara syar'i ya, Ibu ya. Ibu sudah hidup dengan anak-anak, sudah hidup sendiri. Saya gitu ya. sudah berkeluarga lagi, Pak. Sudah Alhamdulillah. berkeluarga.